Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sutisna, asal sekolah dari SMK Negeri 2 Bandung. Nomor peserta PPG 201503155344. NIM PPG 2000103923832012. Program studi Teknik Mesin asal perguruan tinggi Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pada pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur bahwasanya pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam keadaan sehat meskipun dalam kondisi yang seperti ini ya. Harapannya di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan dengan baik, apalagi di Kota Bandung informasinya semakin terus banyak yang kondisinya zona merah ya, bahkan di daerah-daerah tertentu juga sudah mulai PSBB lokal seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah sudah siap? Siap. Siap ya. Coba Bapak lihat dimunculkan videonya. Bapak ingin lihat kesiapan kalian, mungkin dari seragam, alat tulisnya. Silakan dimunculkan. Oh ya, bagus ya. Ya, terima kasih. Alat tulisnya sudah disiapkan ya. Materi-materinya kan sudah Bapak sampaikan di jauh-jauh hari terkait pertemuan hari ini. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa kita berdoa semoga tatap muka kali ini kita dapat sesuatu yang bermanfaat, menjadi barokah. Ya, silakan KM Rifan untuk memimpin doa. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman, sebelum kita memulai agenda pembelajaran CNC ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Amin, rabbal alamin. Selesai. Mangga Pak. Ya, terima kasih Rifan. Baik, kita lanjutkan saja. Ya, Bapak Arsen terlebih dahulu. Ya, yang Bapak panggil, silakan munculkan suaranya. Ya, yang pertama Ali, Arya, Hadir. Ya, Arya, Hadir Pak. Darel, Cikra. Hadir Pak, hadir. Nah, untuk menumbuhkan semangat dalam pembelajaran hari ini, ya, mari kita bacakan teks Pancasila bersama-sama, ya, seperti di upacara kalian mengikuti Bapak, ya, jelas terdengar? Jelas. Ya. Jelas Pak. Jelas Pak. Pancasila. 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 Pancasila.
Ketuhanan yang Maha Esa. Satu, Tuhan. Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan Dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan Dalam pemusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih ya. Bapak harap dasar-dasar Pancasila ini masih teringat meskipun ya mungkin kalau dulu tiap hari Senin ya dibacakan. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu telah dibahas ya. Jadi supaya membangkitkan motivasi belajar yang kuat, Bapak ada suatu namanya quote yang baik ya, bahwa petualangan dalam hidup adalah seberapa banyak Anda belajar. Jadi artinya meskipun dalam kondisi seperti ini ya, tidak menutup atau menghalangi kalian untuk belajar. Jadi belajar itu dalam kondisi apapun harus tetap kita lakukan. Jadi Bapak harap kondisi yang terjadi seperti ini tidak menjadi penghalang buat kita untuk selalu belajar. Ya, nah itu motivasinya. Oke. Nah, materi minggu lalu apa yang telah kita bahas? Ya, Membuat gambar 2 dimensi. Alur memuat gambar kontur. oh ya, kontur ya. Yang pertama yaitu membuat gambar kontur, lalu ada membuat gambar 2 dimensi ya. Jadi minggu lalu kita membahas bagaimana caranya membuat program CNC untuk perintah kontur. Nah, seperti itu ya. Nah, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Jadi kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Ini tidak jauh berbeda sebetulnya dengan materi yang kemarin ya. Namun pokok bahasanya kita akan belajar tentang bagaimana membuat program facing atau menyayat permukaan benda kerja dengan pocket atau membuat kantong gitu. Ilustrasinya contohnya seperti asbak lah, seperti itu ya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang kontur, bagaimana membentuk suatu bidang permukaan. Kalau sekarang hari ini kita akan belajar tentang program facing dan pocket ya. Nah itu rencana dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti Bapak akan sampaikan lebih jelas. Lalu ada teknik penilaian. Teknik penilaian juga sama ya, dari awal kita mengambil bahwa poin penilaian itu dari LKPD ya, Lembaga Kerja Peserta Didik, yang sudah Bapak sampaikan seperti biasa di awal sebelum pertemuan ini. Lalu ada evaluasi. Nah evaluasi sudah seringlah kalian ya lakukan, sama juga Bapak juga menggunakan yang namanya Google Form ya. Hasilnya semakin ke sini itu hasilnya semakin bagus ya. Bapak lihat dari evaluasi tatap muka pertama sampai tatap muka yang terakhir, yang ketiga minggu kemarin itu ada peningkatannya. Nah Bapak harap ya cepatlah kita bisa tatap muka sehingga ilmunya tidak lupa lagi seperti itu ya. Nah apa manfaat belajarnya kita mempelajari perintah pocket dan facing hari ini? Kalau minggu lalu kan Bapak tayangkan terkait dengan produk cetakannya. Masih ingat cetakan apa? Minggu lalu? Ya. Cetakan air botol mineral. Nah, cetakan air mineral, terus ada cetakan sendok ya minggu lalu. Nah, sekarang Bapak munculkan lagi nih, supaya membuat kalian semangat lah barangkali. Oh iya, belajar CNC itu ternyata menyenangkan. Nah ini kita akan membuat kantong seperti ini ya. Ini terlihat ya, ini semacam kayak asbak nih. Nah kantong seperti ini. Kalau kemarin kan permukaan facing saja, ya. Nah ini kantong. Kita akan membuat seperti ini. Lalu apa manfaat lainnya dari mempelajari Mastercam? Nah Bapak yakin kalian tahu ini. Apa ini?
Halo? Girona. Gear. Iya, Gear, Pak. ya. Ini adalah mungkin motor naon kira-kira nih, motor apa nih? Yang gede seperti ini. Moge. Iya, motor ya, motor gede. Nah, ini Bapak dulu pernah buat seperti ini, sesuai ada yang mesen ya. Seperti ini. Nah, ini sisa satu Bapak contoh. Gitu ya. Seperti itu ya. Lalu apa manfaat lainnya? Ini yang pernah Bapak rasakan nih. Bahkan bisa mendapatkan keuntungan buat Bapak. Ya. Ini adalah apa nih kira-kira nih? Aduh. Cetakan Pak. Nah, ini gantungan kunci ya? Iya, Nah, Pak. ini cetakannya nih. Nah, jadi ada yang mesen dulu tuh. Gitu, yang mesen gantungan kunci seperti ini. Gitu. Ternyata ya bisa menghasilkan ya. Jadi Bapak harap dengan memberikan gambaran manfaat tentang mempelajari Master Can dan CNC ini menggugah semangat kalian untuk belajar lebih baik. Ada ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang fungsi perintah dalam program Facing dan Pocket. Ya. Adapun yang menjadi kompetensi dasarnya adalah memahami fungsi perintah, membuat program Facing dan Pocket. Lalu yang kedua menggunakan fungsi perintah, membuat program Facing dan Pocket. Ya, jadi kita hari ini ada 2 program yang akan kita bahas. Ya. Apa tujuan pembelajarannya? Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami fungsi perintah dalam membuat sketsa. Kemarin kan sudah ya kita membuat sketsa 2 dimensi. Ini pun sama. Kita masih mempelajari sketsa untuk 2 dimensi. Lalu yang kedua menyebutkan alur proses pembuatan pocket. Nah, ini ada perbedaan sedikit dengan alur proses pembuatan kontur. Jadi alurnya sama, tapi ada pembedanya. Nanti di tahap apa? Nanti kita lihat ya. Lalu memahami fungsi perintah dalam membuat rectangular pocket. Ya, jadi membuat kantong itu seperti apa perintah-perintahnya. Ya, yang berikutnya melaksanakan pembuatan sketsa. Ya, lalu melaksanakan alur proses pembuatan pocket dan mempraktikkan fungsi perintah dalam membuat rectangular pocket. Ya, jadi tujuannya secara garis besar adalah membuat gambar 2 dimensi, lalu memahami tentang alur, lalu membuat program untuk kontur dan pocket. Secara garis besarnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sebelum Bapak membahas tentang materi ya, ada pertanyaan terlebih dahulu. Nah, ini gambar pocket. Seperti ini ada produk geometri pocket. Pertanyaannya, apa saja perintah yang ada di gambar tersebut? Silakan. Yang masih ingat? Lingkaran. Kotak. Radius. Radius. Oh, apa lagi nih? Kotak. Lingkaran. Kotak. Iya, rektangular. Nah, ada. Ada lagi nggak? Extrude. Extrude. Ya, extrude itu Kotak, radius. apa? Bahan ya. Oke. Bahan. Bagus ya, karena pada prinsipnya masih sama sebetulnya dengan materi sebelumnya ya. Extrude, Pak. Tahap penggambaran 2 dimensi. Oke, masih ingat, bagus ya. Lalu alur proses pembuatan program Facing dan Pocket. Masih ingat alur yang pembuatan program kontur? Yang pertama apa? Masih, Pak. Buat gambar dulu, Pak. Iya, betul, membuat gambar dulu. Nah, di tahap pertama ini sama, membuat gambar dulu ya 2 dimensi. Nah, itu ya pembuatan gambar sketsa 2 dimensi. Lalu selanjutnya apa kira-kira? Menentukan jenis pemesinan. Iya, sama, betul. Jenis pemesinannya sama ya. Jadi di tahap ini kita menentukan pemesinannya apa. Ada 2 kan? Ada yang milik, ada yang turning atau bubutan. Ya. Berikutnya apa? Menentukan bahan. Ya, betul. Salah satunya ada ya, menentukan bahan. Jadi di tahap ini kita akan menentukan jenis materialnya apa dan ukurannya bagaimana. Ya. Nah, di sini pembedanya ya antara program kontur minggu lalu dan pocket ada hari ini. Yaitu sudah masuk ke toolpad. Ketika di toolpad, parameter-parameter yang digunakannya adalah parameter pembuatan pocket. Ya, seperti itu. Lalu tahap berikutnya apa? Apakah sama atau beda lagi?
lanjutnya tetap sama, yaitu melakukan simulasi proses secara grafis ya. Simulasi kan ada dua, simulasi proses dan simulasi apa? 3 dimensi. Dan yang terakhir apa? Masih ingat? Kode G. Memanggil kode G-nya, betul ya. Nah, kode G ini yang akan kita gunakan di mesin CNC ya, seperti itu. Oke, jadi sama ya, alur proses pembuatan program untuk kontur dan basic itu sama, hanya bedanya di tahap jenis toolpad-nya yang beda. Jelas sampai sini? Jelas. Halo? Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Oke. Nah, di sini Bapak punya contoh bagaimana cara pembuatan facing dan pocket pada Mastercam X5. Di situ dituliskan bahwa ukuran bahannya adalah 80 x 80, lalu ukuran kantongnya adalah 60 x 60 dengan radiusnya 5 dan dalamnya kantongnya itu 5 mili. Bisa dipahami ya ukuran gambar ini ya? Bisa. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang Bapak tampilkan bagaimana cara membuatnya secara tutorial sebentar ya. Bapak tampilkan. Nah, ini sinyal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel YouTube. Pada kali ini kita akan belajar membuat pemrograman simulasi perintah paket. Misalnya klik sebatang di tengah seperti ini. Ya, lalu kita isikan ukurannya adalah 80 untuk sumber teks. Lalu klik enter to center. Ini adalah pasti kotak yang pertama dengan ukuran 80 kali 8. Lanjut pisaunya ya, banyak ada ball mill, square mill, face mill. Kita pakai yang end mill. End millnya kita pakai yang diameter 10. Lalu, nah ini kita servis. Nah di sini sudah muncul tampilan diameter pisaunya. Nah di sini juga kita bisa memasukkan kecepatan spindle-nya. Kita masukkan saja misalkan 2000 rpm ya. Ini fit. Ini yang pertama untuk menggunakan hasilnya. Ini yang kedua, simulasi kantong pocket. Yang pertama tidak menyayangkan karena tadi saya G1 di situ tampilannya, kita klik saja checklist. Nah, kita save di mana? Contohnya di sini, misalkan kita tambahkan saja namanya simulasi pocket. Seperti ini. Inilah tampilan kode G yang akan
dipergunakan di mesin CNC. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita save di flash disk dan lanjut ke mesin CNC. Oke, tadi terlihat ya, meskipun kondisi sinyal lagi kurang bagus, jadi suaranya terbata-bata, tapi nanti untuk lebih lengkapnya, tutorial yang tadi Bapak tayangkan, itu sudah Bapak upload di channel YouTube Rongsokan Mesin ya. Jadi jangan lupa nanti ditonton dan di-subscribe saja. Ya, oke, kita kembali ke PowerPoint yang tadi. Terlihat nggak? Halo? Ada Pak? Ada ya? Ada. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab terkait dengan tayangan video yang tadi sudah Bapak tayangkan. Kira-kira dari tayangan yang tadi muncul pertanyaan-pertanyaan seperti apa kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Silakan sebelum Bapak lanjutkan. Iya Pak. Ya, gimana? Pak, kenapa gambarnya nggak dibuat 3 dimensi seperti di contoh simulasi gitu Pak? Ya ini kan masih tahap dasar ya. Jadi kita penggambarannya masih secara 2 dimensi. Tapi kan tadi dilihat dari simulasinya gambarnya udah 3 dimensi ya, bentuknya udah bentuk benda solid. Ya, jadi ini tahap awal saja dulu. Nanti ada gambar pemrograman untuk yang gambarnya 3 dimensi. Nanti, nah harapannya di tahap ini paham terlebih dahulu ya terkait dengan cara menggambar 2 dimensinya. Lalu dengan prosesnya dan hasil akhirnya. Nanti kalau sudah seperti itu, kita masuk bagaimana cara menggambar 3 dimensi di Master CAD. Bagus. Ada yang lain? Pak, Ya. Pak, kalau menentukan putaran pisau T boleh bebas nggak Pak? Menentukan putaran pisau ya, atau biasa disebut dengan apa? Putaran spindle ya. Ada yang ingat rumus putaran spindle? N sama dengan? Kali CS per Pi kali D. Ya, 1000 CS per Pi kali D. Nah, yang di sini adalah diameter pisau. Ya. Jadi yang dihitung adalah diameter pisau. Nanti ketentuannya berapa? Ya meskipun tadi di toolpad ada tampilannya, tinggal dihitungkan oleh komputer, tapi pada pelaksanaannya tidak bisa seperti itu. Disesuaikan dengan sisi safety-nya juga. Ya, misalkan kalau untuk diameter 10 itu perhitungan yang muncul RPM-nya sampai 7.000 atau 6.000. Nah itu terlalu cepat untuk kita laksanakan langsung ke CNC ya. Kita reduksi saja, misalkan di 2.000 RPM. Feeding-nya diperlambat seperti itu ya, dan tergantung bahan juga gitu ya, faktor-faktor yang lainnya juga harus kita perhitungkan. Oke, bagus. Ada yang lain? Udah ada, cukup? Ya? Ada yang lain ya? Cukup ya mungkin ya? Oke. Oh Pak. Lanjut ke tahap berikutnya. Nah, ini materi program mesin dan pocket ya. Nanti Bapak jelaskan lebih jelas lagi ya. Silakan sebentar. Nah, ya, ini bahan aja kan kalian sudah pegang, sudah punya di rumah meskipun tidak di print ya. Nanti bisa dibaca materi-materi terkait dengan tutorial tadi. Sudah dibuatkan langkah-langkahnya. Nah, ini proses alurnya ya. Yang pembedanya yang di apa? Di mana ya kira-kira ya? Di pocket toolpad ya, yang tahap keempat. Nah, pembedanya di situ, yang lainnya sama. Ya, jadi nanti kalian di LKPD bisa mencoba mengikuti langkah-langkah yang sudah Bapak buatkan di bahan ajar ya. Nanti silakan belajar di rumah gitu ya. Langkah-langkahnya seperti itu. Ini persis sama seperti yang Bapak tayangkan di tutorial tadi ya. Jadi tekan F9 lalu munculkan rectangle-nya, ada 2 kotak ya tadi, ukuran 80 dan 60. Lalu selanjutnya membuat radius, dan selanjutnya memverifikasi, menyeting bahan. Berikutnya, tadi kan Bapak memberikan kesempatan kalian bertanya. Sekarang Bapak yang ingin bertanya. Ya, pertanyaan pertama dari Bapak, bagaimana alur dalam pembuatan program facing dan pocket? Ada yang tahu? Halo? Iya Pak.
Ya, gimana? Satu, buat gambar 2 dimensi dulu, Pak. Betul. Lanjut. Kedua, menentukan jenis pemesinan. Iya, betul. Yang ketiga, menentukan bahan, Pak. Ya, pembedanya di mana pembedanya? Pembedanya waktu menentukan ada ini pemilihan toolpath. Ya, betul ya. Pembedanya antara kontur dan pocket itu pembedanya di toolpath ya. Jadi proses awal sampai terakhir pembuatan toolpath-nya sama. Ya, jadi tampilan kontur dan pocket itu adanya di Operation Manager. Oke, bagus. Yang kedua, pertanyaan Bapak nih, bisa dilihat ya. Apakah bisa pembuatan pocket menggunakan perintah kontur? Gimana kira-kira? Nggak bisa, Pak. Ya, nggak bisa. Kira-kira kenapa ya? Karena kontur nggak bisa buat lubang. Ya, betul ya. Jadi kalau kontur itu hanya untuk menyayat di bidang permukaan benda kerja, gitu ya. Kalau membuat lubang itu nggak bisa, ya. Nggak bisa, sulit. Gitu. Ada perintah khusus itu pocket. Oke, bagus. Nah, yang ketiga, kalau depth cut, tadi kan di tayangan tutorial ada ya, menentukan depth cut atau apa gitu. Apa artinya itu depth cut tuh? Buat ngatur dalam pemotongan. Buat mengatur dalam pemotongan. Kalau misalkan di bubut itu namanya kedalaman penyayatan mungkin ya, gitu ya. Iya, Berapa Pak. kali kita nyayat, gitu ya seperti itu ya. Ada yang nyayat kasar, ada yang nyayat halus, ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, di depth cut juga seperti itu. Kita bisa menentukan berapa sekali sayatan kedalamannya, gitu ya. Tadi di contoh di tutorial itu 1 mili, berarti ketika dalam 1 kali sayatan itu si permukaan benda kerja akan berkurang atau hilang 1 milimeter. Ya. Nah, apa pekerjaan yang akan kalian lakukan? Yaitu silakan nanti buka lembar kerjanya di LKPD. Di sana sudah Bapak buatkan 2 buah gambar. Ya, yang ini salah satunya sudah Bapak muat. Bentuknya sama, tetapi ukurannya beda. Kalau tadi ukurannya adalah 80 x 80, sekarang yang diminta adalah 60 x 60 dengan lebar kantongnya 50. Yang pertama itu, lalu yang kedua nanti ada pembuatan kantong yang lain lagi. Ya, jadi nanti sesudah pembelajaran ini, silakan kalian buka LKPD-nya, berlatih, dan seperti biasa hasilnya disampaikan melalui foto screenshot ke Bapak ya melalui WA. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Ini Bapaknya tidak Jelas. Ya, karena sudah pernah ya pengumpulan tugas-tugas yang kalian berikan ke Bapak. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke refleksi pembelajaran. Kira-kira seperti biasa, apa yang Anda peroleh pada pembelajaran hari ini? Gimana? Halo? Halo, Pak. Ya. Apa yang Anda peroleh pada pembelajaran hari ini? Membuat program patching dan kontur, Pak. Itu yang utama ya, membuat program tracing dan kontur. Ada lagi nggak? Yang kedua, alur pembuatan gambar 2 dimensi. Gimana? Alur pembuatan gambar 2 dimensi. Ya, terkait dengan alur ya. Jadi sekarang kalian sudah tahu bahwa alur untuk pembuatan kontur dan pocket itu berbeda pada satu tahap tertentu ya. Oke, ada lagi nggak? Simulasi program. Nah, simulasinya ya betul ya, di simulasi terlihat meskipun tadi ada yang nanya kan kenapa di gambar awalnya 2 dimensi tapi tampilan simulasinya 3 dimensi gitu ya. Nah, itu ya ada kaitannya dengan simulasi. Seperti itu bagus ya. Oke, kita lanjutkan. Kesimpulan pembelajaran. Jadi, dari awal Bapak sudah menyampaikan rencana pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya apa, lalu ada materi tentang tutorial yang disampaikan. Kira-kira kesimpulan apa yang kita dapatkan pada hari ini? Cara membuat program facing dan kontur. Cara membuat program, ya betul ya, cara membuat program mulai dari gambar 2 dimensinya, penentuan apa tuh namanya tadi jenis mesin ya,
lalu penentuan pulpennya sampai muncul kode game-nya, ya. Ada lagi yang lain? Itu aja. Alur pembuatan gambar 2 dimensi. Ya, alur ya. Tadi jadi secara garis besar ya, kesimpulan yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini adalah terkait dengan alur proses pembuatan program, phasing dan bokeh. Phasing tadi fungsinya untuk menyayat permukaan supaya rata terlebih dahulu, baru bokeh adalah pembuatan kantong ya yang sudah ditayangkan melalui video tutorial tadi ya. Oke ya, itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke, bagus. Lanjut. Nah, di akhir pertemuan seperti biasa Bapak akan menyampaikan terkait dengan evaluasi tindak lanjut ya. Evaluasinya seperti apa? Sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu kalian mengisi lembar-lembar pertanyaan yang sudah Bapak buatkan, yang dimuat di Google Form. Google Form-nya sudah Bapak upload, nanti ketika selesai pembelajaran ini, silakan kerjakan. Ya, Bapak kasih waktu sampai jam 3 siang, sore nanti ya. Jadi nanti masih ada waktu yang panjang untuk mengerjakan. Kalau misalkan ada yang belum paham, tidak mengerti, boleh sambil dibuka buku bahan ajarnya, ya, cari referensi di situ, ya. Jelas ya terkait evaluasi ya? Jelas, Pak. Ya, jelas ya, karena ini sudah biasa ya, kita sudah pertemuan keempat. Apa materi yang akan kita pelajari di minggu depan? Nah, ini mulai menarik sebetulnya ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu mengoperasikan program pada mesin CNC. Yang Bapak harapkan di pertemuan yang berikutnya ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Jadi nanti kalian bisa mengoperasikan dan mencoba sendiri seperti apa. Kalaupun tidak, kondisinya masih belum bisa memungkinkan untuk tatap muka, paling nanti Bapak akan mengajak kalian melalui webinar seperti ini, Bapak akan mendemonstrasikan tahapan-tahapan mengoperasikan program yang sudah kita buat, ya. Jadi nanti kalian bisa menyaksikan, menyimak seperti apa sih proses-proses untuk mengoperasikan program, ya. Jadi di pertemuan berikutnya itu, ini Bapak kasih gambaran sedikit saja, kompetensi yang harus kalian kuasai yaitu bagaimana men-setting 0 mesin. Lalu yang kedua, men-setting 0 benda kerja, cara memasang benda kerja di raku. Seperti itu dulu di pertemuan berikutnya. Lalu kalau sudah selesai, mentransfer program yang dibuat. Ya, tadi kan di tutorial sudah ada muncul kodenya. Ya, nah di save di flash disk. Di pertemuan berikutnya bagaimana cara mentransfer program tersebut ke CNC melalui flash disk. Ya bisa terbayangkan mungkin ya. Ya melalui gambar. Itu jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan mengarah ke mesin. Master cam-nya kita tinggalkan dulu. Ada pertanyaan dari pertemuan selanjutnya nih kira-kira? Ya? Ya, tidak ada, Pak. Nggak ada ya, jelas ya. Misalnya kalau ada yang bertanya di luar jam pembelajaran juga bisa. Ya, kita teruskan. Nah, di pertemuan akhir ini, ya, tadi sudah merefleksikan seperti apa, kesimpulannya bagaimana. Tentunya Bapak di pertemuan akhir ini ingin berpesan. Ya, apalagi kalian hari kemarin adalah hari terakhir melaksanakan PAS, Bapak harap kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil yang kurang, nah, tentunya di poin 1 solusinya. Bagaimana tuntaskan segala tugasnya. Nanti kan seperti biasa akan ada laporan hasil belajar. Nanti yang belum mencapai KKM, silakan koordinasikan dengan gurunya dan apa tugas-tugas yang belum lengkapnya. Lalu yang kedua, jaga nama baik diri, keluarga, dan sekolah. Ya, dalam artian kemanapun kalian pergi, melekat. Ya, ada di belakang itu keluarga dan sekolah. Jangan sampai karena suatu tindakan yang menurut kalian baik, itu belum tentu menurut orang lain itu baik. Jadi, Bapak titip dan berpesan, jaga diri kalian. Ya. Nah ini yang ketiga, ya bukan yang keempat, yaitu selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Ini protokol penting dalam kondisi yang seperti ini, yang kondisi tidak menentu, COVID kadang naik, kadang turun,
ya, yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan 3M ya. Selalu ingat 3M ini, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mencuci tangan pun dengan air yang mengalir, seperti itu ya. Ya, jadi Bapak harap kita selalu diberikan kesehatan ya dengan menjaga melalui protokol kesehatan. Ya. Nah, tentunya di akhir pertemuan ini juga Bapak ingin memberikan satu motivasi ya terkait dengan motivasi belajar. Ya. Nah, di sini Bapak kutip dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW bahwa jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Jadi poinnya adalah semoga apa yang kita lakukan pada hari ini selalu mendapatkan keberkahan dan kebaikan, menjadi suatu ilmu yang bermanfaat baik bagi kalian dan bagi Bapak. Ya, itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Ya, Bapak ucapkan terima kasih. Ya, selalu ditampilkan lagi tampilan kaliannya. Halo. Ya. Jadi untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian, dan ini mungkin adalah pertemuan terakhir di semester pertama, ya, di semester 5. Semoga di bulan Januari nanti kita bisa bertatap muka dan KBM bisa berlangsung dengan normal kembali. Amin. Nah, Amin. sebelum Bapak tutup, ada yang mau disampaikan dari kalian barangkali? Tidak ada apa-apa. Cukup saja? Cukup. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada yang ingin bertanya di luar jam pembelajaran, boleh melalui WhatsApp Bapak. Sekian dari Bapak. Ya, silakan. Siapa tadi Kang M? Tutup dengan doa kembali. Baik teman-teman, alhamdulillah pelajaran CNC ini telah selesai. Mari kita bersama-sama berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati, mulai. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.